pakai bulldozer. Nah ini biayanya berapa nih Bang kalau busutnya gede-gede dan ada berapa pohon sih ini? Sini 400 hampir 500 pohon. Hampir 500 pohon. Karena setiap tempat berbeda, tetapi prinsip dasarnya yang dipasang tuh pipa duluan. Ini hebatnya dengan sistem HDPE tanpa menggunakan lem. Selamat pagi kawan-kawan, jumpa lagi dengan Bam Bolang Agro Malang. Hari ini kita lagi jalan-jalan di kebun Lowo Paki Saji. Ya, kita mau nge-review apanya ya ini ya. Ini kebunnya masih baru tanam. Luar biasa. Ini cara tanamnya. Semuanya pakai busut ya. Dan tingginya kurang lebih berapa Bang Biko ini? 1 meter lebih. 1 meter lebih ya. Waduh, busutnya Lebih tinggi dari pinggang. 160 ya sekitar 1 meter ya. Kenapa sih harus pakai busut tinggi Bang Biko? Iya, kita ikutin aja yang sudah menelitinya. Ini memang bagus untuk perakaran ya. Dia tidak tergenang, sudah pasti karena lebih tinggi dari rata-rata permukaan tanah. Aerasinya juga lebih bagus. Lebih bagus ya. Jadi akar bisa berkembang dengan lebih cepat dan lebih leluasa. Dan tidak gampang asam ya tanahnya ya. Iya, karena dia pH-nya stabil. Karena air tuntas terus. Iya. Terus sampai kapan sih kira-kira kalau busut seperti ini? Apakah tetap bertahan seperti ini apa terus nambah lebar? Nambah lebar. Nambah lebar ya? Nambah lebar, nanti diambilkan dari sampingnya. Ini nanti akan turun dengan sendirinya. Oke. Tidak akan setinggi ini akhirnya nanti, tapi tetap lebih tinggi dari rata-rata permukaan. Dan ini memang tidak terlalu berkontur, walaupun tidak full datar juga, tapi dia ya bisa dibilang relatif datar. Makanya busut suatu keharusan di sini. Oke. Dan di sini kayaknya busutnya tertinggi gitu ya? Iya. Ini busut yang kita lakukan dengan alat berat. Tapi memang juga di proyek sebelumnya juga alat berat, cuman memang lebih tinggi dari yang lebih sebelumnya. tinggi Dan lebih lebar juga. Lebih tinggi, lebih lebar, dan tanahnya tidak gampang terlalu ini ya. Turun. Beda dengan yang dampit ya. Betul, karena ini memang fraksi tanahnya berbeda. Ini ada fraksi tanah liatnya. Ini menurut saya yang terbaik. Agak terikat ya. Jadi untuk komposisinya termasuk yang terbaik ini, karena mengikatnya ada, tapi juga dia porus, tetap porus, tidak seperti tanah liat full ya, yang menggenang gitu enggak. Ini pas lah. Berarti lama-lama nanti ini jalan menyempit ya, karena diambil terus. Iya. Dan ini melebar. Kenapa dibikin lebih besar dari awal supaya tidak terlalu langsung banyak pekerjaannya di tahun-tahun awal ya. Ini mungkin nanti bertahan sampai 2-3 tahun tetap segini. Masih segini ya. Karena kan akar juga belum sampai seperti busut. Ini tadi Bang Biko bilang pakai bulldozer. Nah ini biayanya berapa nih Bang kalau busutnya gede-gede dan ada berapa pohon sih ini? Sini 400 hampir 500 pohon. Hampir 500 pohon. Iya. Waduh, biayanya berapa nih kira-kira Bang nih? Ini kita kontrakkan untuk beberapa hal seperti alat berat, kemudian tembok. Jadi kita tidak kerjakan sendiri semua ya. Oke. Jadi total biayanya saya juga belum pernah menghitung. Tapi bisa dibayangkan misalnya busut ini kelaran keliringnya saja itu sekitar hampir 300 juta ya. Keliringnya aja nih. Keliring dan membusut ini sekitar 300 juta. 300 juta ya. Belum kemudian nanti ini setelah selesai dibusut masih diratakan lagi ini. Waduh, ini kayak lapangan golf ini Bang. Ini sedang diratakan sebenarnya, udah selesai mungkin ya. Jadi nah, kalau kita lihat nanti kita bisa main golf di sini. Mau seluncuran juga bisa nih. Ini luar biasa nih. Ini kebun sultan ini. Ini yang punya orang mana ini? Tahu kamu orang Malang ya? Orang Malang ya. Ini. Aduh, ini perorangan. Perorangan ya. Ada total berapa hektar ini Bang? Hampir 6 hektar dipakai untuk kolam, utilitas kebun. Jadi yang tertanam mungkin sekitar 5 hektar. 5 hektar untuk penanaman aja. Iya. Dan ini busut semua Bang ya?
Semua full. Wah, udah tertanam ini Lereng pun tetap dibusut. dan sudah ini ya, apa namanya? Pengairannya juga pakai double sprinkler ya. Ya, ini sebenarnya untuk spek ini masih bisa single saja, tetapi sekalian instalasi, jadi tetap dipasang dua sekaligus. Kita ganti spek sprinklenya aja biar tidak terlalu lebar siramannya nanti. Mahal juga bang ya pakai sistem sprinkler. Mahal di depan. Mahal di depan Tapi ya. saya bilang durian tuh jangan ngitungnya satu tahun di depan. Oke. aja. Ini kan tahun jangka panjang. Kalau kita ngitungnya 25 tahun itu atau sekitar 10 tahun saja sudah 10 lebih murah. tahun ya. Kalau kita sudah menghitungnya sampai 10 tahun, ya investasi begini ini lebih murah sebenarnya. Tapi memang untuk sprinkler sendiri bisa dipakai seumur hidup atau gimana ini? Salah, dia masih ada usia pakainya, tapi jadi payback period istilahnya, balik modal. Balik modal ya. Itu sudah terlewati dengan semua yang kita pasang ini. Tapi kalau yang ini pipa yang terlihat di atas maupun yang sudah kita tanam di dalam ini hanya sekali pasang kok. Oh, sekali pasang. Karena speknya kalau tertanam itu 50 tahun. 50 tahun. Pakai pipa apa nih bang? HDPE. HDPE ya. Wah, luar biasa ini. HDPE ini memang ya itu kelebihannya, dia fleksibel tapi juga dia tahan lama. Apalagi kalau ditanam 50 tahun itu minimumnya. Wah, ini bener-bener kebun sultan bang. Ya. Ini kalau kita review ya dari cara pembusutannya, ini sudah menggunakan bulldozer Ya. full dan busutnya memang luar biasa nih, gede-gede banget nih. Nggak mungkin ini kalau 200.000 satu busut nih, nggak boleh nih harganya nih. Nah, temboknya guys, panel keliling, wah, seluas 7 hektar ini panel semua bang. Panel full. Full. Wah, gila. Ya, jadi semua diselesaikan di depan. Weh, Ini ini yang diselesaikan semua di depan infrastruktur. lunas bang ya. Iya. Lunas. Berarti tinggal jalan ini. Begitu semua selesai ya tinggal hanya perawatan saja. Wah, Tidak gila ada nih. penambahan infrastruktur. Ini luar biasa nih penyiramannya. Kolamnya juga sudah Ini HDPE ya. Busutnya oke, panelnya, pagernya oke. Nanti kita lihat kolam bang ya. Kolam. Tandon Weh. airnya. Tandon air. Luar biasa. Ini pakai pengairannya gimana nih bang untuk pengambilan sumber? Oh, nanti kita tarik dengan pompa. Oh, kita punya dua sumber. Sumber ya? Sumur? Satunya sungai, satunya sumur Oh bor. gitu, ada sumur juga ya. Ya. Jadi nanti bisa dua itu kemudian ditambung di kolam yang kita buat ini. Nanti dari situ didorong dengan pompa. Oke, berarti nanti pendorongannya pakai pompa yang bagus ini bang ya? Ya, karena kita melayani ratusan pohon itu. jadi Ratusan harus pohon. pompanya yang cukup besar ya. Nih, tanaman duriannya musangking sudah Mayoritas musangking. mayoritas. Ya. Wih, gila nih. Bener-bener kebun musangking. Nah, ini dia guys. Kita review kolamnya. Ini berapa kali berapa nih, Bang? Masalah 30 kali 15. 30 kali 15. Nih pondasinya nih. Bisa ditanyakan ke yang menggarap sekitar itu kalau nggak salah. Oke. Ini masih dalam proses pemasangan apa namanya? Cetakan untuk Begesting ya. casting ya. Begestingnya dasarannya sudah, tinggal pasang keramik nanti jadi kolam renang. Oke. Ini speknya ya teman-teman untuk kolamnya. Luar biasa. Tapi kira-kira dengan luas segini cukup kira-kira airnya, Bang? Cukup dan tidak cukup itu relatif. Semua kembali ke kemampuan kita mengisi ulang. Oh gitu ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau yang kolam tuh bisa kecil bisa saja. Yang penting kita bisa mengisinya kembali dengan cepat. Itu sebenarnya poinnya. Nah. Di sini itu kita ada yang menggunakan sungai, sebaiknya tandanya besar. Karena apa? Volume tarikan dari sungai itu kan kecil. Tapi Betul. tidak pernah bisa berhenti karena kita gunakan
pompa hidram. Hidram ya, biar terus menerus. Terus menerus. Kelemahannya dia kecil volumenya, sehingga Betul. untuk dapat air banyak tandonnya yang harus besar. Gitu. Memang lama tapi terus murah gitu ya. Jadi bisa dipilih itu. Kalau kita bisa mengisinya dengan cepat, tidak perlu besar tandonnya. Oke. Tapi mungkin mesin pompanya dan sumber airnya harus bagus. Itu bisa. Jadi konversi saja. Kalau mesinnya kuat, berarti tandonnya bisa dikecilkan. Betul. Atau Nah, sebaliknya, kalau sumber airnya kecil tapi kontinu, tandonnya yang dibesarkan. siap. Lah itu juragannya tuh, weh, mau kemana weh? Wah, coba sehat ya. Ya baik, ini kolam ini besar banget nih Sam. Berapa besarnya yang benar? 30 kan ya? 12,5 Oh, kali 12,5 39. 29 kali 12,5. Begonya. Dalamnya Dalamnya 2 meter. 2 meter ya. Wah, luar biasa. Ini nanti semuanya sistemnya cor ini, Mas Yanto. Dicor semua. Cor ya. Ya. Ngomong-ngomong di sini pakai bor untuk pengisian. Pakai sumur bor. Sumur bor ya. Ya. Di mana lokasinya Mas Yanto? Itu. Wah, ini kita lihat lagi nih. Kita review sumur bornya, berapa dalamnya nih? Berapa dalam Mas Yanto? Dalamnya 8 meter. Oke. Oh, ini ternyata sumurnya. Dekat dengan kolam ya? Ya, pas titiknya dekat. Oke. Ini naiknya pakai berapa dim nih? 2 dim. 2 dim. Biayanya berapa Mas Yanto? Per meternya sekitar 700.000 sampai 1.000 per meternya. 750.000 sampai 1 juta ya. Ya. Ini sudah Casingnya 6 dim. casing 6 dim, gede banget ya. Ya. Luar biasa. Ini penggarapnya orang mana Mas Yanto? Pakai orang Blitar. Orang Blitar ya. Ya. Dan di sini sukses ya. Sukses. Alhamdulillah, ini luar biasa nih. Ini udah jalan semua sprinklernya belum? Nah, di sana sudah jalan. Yang sudah. Oke, kita spill dulu sprinkler yang udah jalan. Nah, ini kebun yang sudah di sprinkler nih. Wow, ini pipanya nih. Ini 2 dim ini Mas Yanto? 2 dim. 2 dim. Ini belum selesai. Oh, ini belum. Ya. Ini masih tester atau? Master karena memang penggarapnya masih belum bisa ngerjakan. Oh. Jadi kita sementara supaya bisa siram-siram dulu. Oke. Kita buat sementara ini. Jalur sementara. Ini jalur sementara. Tapi nanti aslinya memang 2 dim. Aslinya ada yang 3 dim, ada yang 2 dim. Oke. Berarti terpecah dari beberapa pipa ya. Ya. Jalur utamanya 3 dim, baru kita bagi 2 dim. Ini sementara yang sudah tersiram berapa pohon ini? Dengan sistem ini? Semuanya hampir bisa, cuma masalahnya kan kita masih mengatur kekurangannya. Ya, jadi semuanya udah terinstalasi, cuma baru beberapa ini ya yang nyala. Sprinkelnya kurang. Oh, nah ini sistem sprinklernya. Ini kalau ngomong-ngomong sprinkler 1 titik ini nilainya berapa nih Mas Yanto? Sprinkelnya murah sih. Cuma masalahnya yang mahal kan instalasinya. Instalasinya ya. Ya. Jadi ketemunya jadi mahal. Ya. Ini berapa ini 1 titik ini? 1 titik itu 1,5 lah. Saat keseluruhan. Keseluruhan. Jadi semua pompa. Oh, sudah mulai pompa, terus jalur pipa jalur, semuanya. Sprinkler punya sampai selesai udah 1,5 ya. Ya, saya kira segitu. Itu belum kolam ya. Belum kolam. Ya, belum kolam, hanya alat-alatnya aja. Nah, ini luar biasa nih. Tapi biasanya nih ngomong-ngomong biasanya ke atas, ini kok ke bawah? Karena pohonnya masih kecil. Oh, gitu. Cenderungnya ke bawah angin. Lari dia ya. Aduh, angin besar dia ngabutnya hilang. Tapi memang bisa disetting yang naik turunnya nih Mas Yanto? Enggak bisa. Mungkin kita tinggikan aja. Ini kan sprinkle. Ya. Lebar dia. Ini pas 1 gundukan. Oh, ini memang settingan untuk gundukan ya, jadi ya, 1 pas 1 gundukan. Oke. Gundukan kan lebarnya 4 meter. 4 meter ini. Tinggi 80. Rata-rata tinggal 80 ya. Iya. Ini penanamannya udah berapa bulan Mas Yanto? Ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu. Oh, nggak barengan ya ini ya. Kita bertahap membersihkan lahannya. Oke.
Ini kalau di kebun luas ini berapa orang yang menghandle Mas itu? Kemungkinan sekitar 5 sampai 6 orang ya? Ya. Untuk harian itu. Ya. Untuk jenisnya apa aja nih? Musangking OC yang banyak. Oh, ternyata varietas-varietas yang memang punya nilai ekonomis tinggi nih ya. Ya. Karena sekarang itu orang cenderung cari musangking dulu. Ya, orang ke kebun cari musangking ya? Iya. Kalau OC sih jarang. Dia lidahnya masih musangking. Masih ke musangking ternyata ya. Iya. Sekitar 80%? 80% musangking. Yang OC nyari itu musangking ya? OC hanya orang-orang tertentu aja yang suka pahit. Oke, nah ini cara pemasangan sprinkler si Sam. Tak deloke sampean. Nah, ayo mulai. Oke, cara pemasangannya nih. Ini udah ahli semua nih di sini nih. Profesor aja belum tentu bisa masang harus sprinkler gini. Nah, ini pasang karetnya. Masukkan. Nah, baru ulir ke atas. Nah, kali ini udah kuat dan nggak mungkin lepas ini. Ini hebatnya dengan sistem HDPE tanpa menggunakan lem. Nih, keren. Jadi pemasangannya begitu cepat ya, dalam 1 titik 2 titik. Ini hanya membutuhkan mungkin 2 menit. Dalam satu gundukan mungkin 5 menit selesai ini. Karena yang masang udah ahli. Kalau mungkin pakai lem ini kekuatannya berbeda ya. Ini semuanya pakai HDPE Mas Anto? Full HDPE. Full HDPE ya. Habis berapa meter ini semuanya? Waduh, ini belum dihitung. Belum dihitung ya. Masih dalam proses ya. Ya. Kendalanya apa sih Mas Anto di sini? Sementara Belum ada kendala. belum ada kendala ya, karena memang baru dimulai dan semoga lancar lah. Ini luar biasa nih. Sekaligus nanti kalau ini udah dipasangi rumput, rumputnya sudah tersiram nih. Anginnya gede juga. Nah, ini yang belum kepasang sprinkler ini. Nah, inilah kelebihan dari HDPE. Nah, ini kita tanya pakarnya HDPE. Lah, ini orangnya. Gimana Bang? Ini kok pipanya keleweran kayak gini nih. Iya. Ini kita masih trial ya. Ini memang jadi bisa dicoba sementara begini. Oh, ini sementara ya? Iya, ini sementara karena jalur pipa aslinya nggak di sini. Cuman ini kita butuh menyiram dan tukang galinya masih off dulu. Nah, kita sementara belum bisa dipasang di line aslinya, kita seperti taruh selang. Taruh saja di atas permukaan tanah, dipasangkan klem, langsung bisa disambungkan. Ini diinjek-injek nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, ini mobil operasional sudah bolak-balik ke sini. Ini keinjek truk ini. Waduh, Truk pickup itu nggak masalah. Ternyata aman ini. Aman. Jadi ini bisa, maksudnya sementara ini ya bisa sebulan 2 bulan. Oh gitu, bahkan bisa setahun ya? Bisa lebih. Bahkan di tempat tertentu tidak ditanam. Iya. Instalasinya seperti ini pun tidak apa-apa, cuman estetikanya pasti kurang. Ya. Ini ingat di Pahang ya? Ya. Di Malaysia, apa? Esbiong? Ya, di Pahang dan Ipoh. Ipoh ya. Juga di seperti ya, memang di Malaysia rata-rata di atas permukaan tanah jelas. Dibiarkan Ya. begitu aja. Cuman khusus untuk sini karena juragan yang ini maunya rapi katanya. Ya, berarti nanti instalasinya kayak PDAM gitu ya. Wis, keren rapi. Soalnya takut nanti nyonya besar lewat kesandung malah repot itu ya. Iya. Dicabut investasinya. Masalahnya potong rumput kan juga mengganggu. Iya. Potong, pipanya rusak, setiap tahun harus ganti. Itu bahaya juga. Walaupun sebenarnya agak-agak aman, tapi daripada untuk jangka panjang sebaiknya ditanam biar rapi juga. Tapi yang tadi mau dibilangnya memang fleksibel. Jadi ketika kita perlu pengairan belum sempat ditanam, ini bisa seperti ini saja. Jadi tinggal istilahnya copot pasang tuh bisa. Oke. Untuk instalasi ini ngomong-ngomong, siapa yang menangani Bang?
ya kita tangani bareng-bareng. Oh gitu ya. Oh berarti di Malang oke ya, bisa ya ini. Bisa, kita kalau sekedar untuk skala seperti ini kita sudah Siap ya. Iya, kita melakukannya di beberapa tempat kok. Ya, jadi teman-teman yang kebunnya masih belum ada instalasi, keleleran, siramnya masih manual, ini tim Malang bisa melakukan penanganan. Ngomong-ngomong biayanya gimana nih Bang? Ya tergantung kondisi lokasi. Tinggal calling aja nanti ya. Tinggal calling aja nanti nomor HP ya. Tinggal speknya juga. Iya, speknya. Maunya seperti apa? Maunya spek Sultan. Oke. Spek setengah Sultan. Oke. Berarti ngomongnya by phone aja ya, nggak di komentar ya. Biar lebih enak. Oke nih. Ini luar biasa nih, ngomong-ngomong pentolannya banyak sekali nih. 2 kali 1. Berapa? Setiap pohon 2. Tiap pohon 2 ya. Set. Nah, oke. Nah, ini begitu keran dibuka. Ini menyiram berapa tanaman Mas Ando? Dalam sekali siram ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. 5 baris, 55 ya. Iya. Ini hanya dengan pompa celup. Pompa celup. Belum pakai pendorong ya. Iya. Pompa Tapi celup dari sumur. langsung dari sumur ya. Iya. Tapi nanti pakai pendorong. Pakai. Hmm, Kita kolam dulu baru didorong. Oke. Dan ini instalasinya nanti tidak seperti ini. Ini kan ya sementara. Sementara ya. Jadi kerannya tidak satu persatu seperti ini. Nanti Dilihat. satu blok itu kerannya cuma satu saja nanti. Per blok ya. Per blok. Dibuka keran nyiram Nyiram bisa 55. 55 atau mungkin kalau nanti setelah kita hitung bisa 100 sekaligus bisa. Oke. Kita harapkan bisa. Atau langsung 200. Nah, itu nanti kita lihat Tergantung settingan ya. dengan pompa. Oke. Cuman yang pasti ini tips saja ini. Ya, Nanti mana ini? detailnya tidak karena setiap tempat berbeda, tetapi prinsip dasarnya yang dipasang tuh pipa duluan. Pipa duluan. Pipa duluan, tentukan sistemnya mau pakai pipa berapa, baru kemudian tentukan pompa. Oh. Jangan dibalik, pompanya dulu dibeli. Itu bisa bikin repot nanti ketika ngukurnya. Bisa terlalu besar pompanya sehingga tidak terpakai, Nah, atau terlalu kecil karena pipanya kadung kecil, pompanya kurang besar. untuk Kurang menekan. besar. Iya. Jadi pipa itu ditentukan dulu ukurannya berapa, biasanya hubungannya sama budget ya. Prinsipnya tambah besar tambah bagus. tambah besar tambah bagus. Uangnya tapi ya tambah besar ya. Ya itu dia. Jadi tambah besar pipa tambah bagus. Ini kita pakai speknya 1 inci untuk lateral. Lateral itu yang ke tanaman. Ke tanaman. Itu kalau di kami minimum. Sudah minimum. Minimum. Kalau bisa lebih. 2 bisa ya? Bisa, tapi Cocoknya. sangat besar sekali. 1,5 lah. Wah, 1,25 tapi aksesorisnya Iya. susah. Susah. Angka-angka tidak genap itu agak susah. Terus mobilisasi pipa ini berat juga. nah itu Jadi dia menjadi kendala ya. menarik ke sana itu agak mahal di tenaga kerja. Ya 1 sudah bisa dijadikan standar lah ya. Oke. 1, kemudian pipa mainline-nya itu bisa 3 atau 2 inci. Selalu prinsipnya tambah besar tambah bagus selama mampu budgetnya. Setelah itu jadi, kemudian kita hitung nanti butuh pompa berapa. Nah itu dia. Itu yang benar sebenarnya. Jadi, 1 inci bisa menyiram 200 liter per jam? bisa. Bisa ya? Dia untuk menyuplai tadi kita ini 11 baris itu bisa. Bisa. Dengan 2 sprinkle. Boleh kalau sprinklenya cuma 1, bisa lebih banyak lagi. Waktunya makin singkat ya. Ya, waktunya makin singkat. Flow airnya cukup tidak kalah gitu karena diameter pipa itu kan menentukan banyak air yang bisa dia antar. Oke, nah ini yang perlu dipelajari para pekebun. Kalau enggak langsung calling aja biar enak nanti. Itu hanya gambaran umum saja Oke. bahwa mana yang duluan dibeli, jangan pompa duluan. Pompa itu terakhir setelah kita tahu istilahnya hitungan sistem perpipaannya berapa sih, head istilahnya. Iya. Head yang diperlukan tuh berapa. Nanti dari head itu kita tahu pompa yang kita perlukan berapa meter headnya. Sangat luar biasa. Terima kasih.
Ini blok yang masih dalam tahap penanaman. Ini nanti jalan, dan ini adalah parit pembuangan ya. Harus pakai parit karena biar air tetap terus tuntas. Ini blok pinggir sungai. Jadi memang sepanjang jalan ini luar biasa ya. Nanti asik banget ketika semuanya sudah tertanam dan udah mulai tumbuh hijau. Kan ini baru 1 bulanan tanam, jadi masih sangat kelihatan sekali, masih kecil-kecil ya. Dan rumputnya juga belum tumbuh, jadi kelihatan tanah semua. Nah, nanti kalau udah ditanami rumput, udah tumbuh, akan nampak menghijau ya sepanjang kebun ini. Ini masih pemasangan sprinkler juga. Dan ini persediaan pupuk kandang untuk pemupukan nanti. Sekam juga. Ini fungsinya sekam buat apa nih Mas Santo? Oh, nggak kepake ya? Bukan untuk penanaman? Untuk bibit. Untuk bibit aja ya? Bibit, nanti kalau penyulaman kita nggak usah repot-repot, tadi sesuai dengan pohon yang kita tanam, sesuai dengan bibit yang kita siapkan. Oke, nanti berarti disiapkan di planter bag ya? Ya. Untuk cadangan. Cadangan. Nah, biasanya kan tetap ada yang mati. Ya. Harus kita cadangkan dulu. Biar aman. Biar aman. Nih, ini tanahnya sudah mulai mengering, tapi memang masih lumayan basah ini. Rumputnya udah mulai tumbuh dikit-dikit. Nah, lokasi ini kemungkinan nanti akan dibangun gazebo atau joglo. Dan di sini lahan parkir. Ya. Lahan parkirnya juga ditanami durian, tapi mungkin ini tanaman-tanaman koleksi. Ini ya Bang ya? Iya, Bang. Tanaman koleksi. Antik. Ini jenis-jenis antik, nanti akan ketemunya di sini. Anak buahnya banyak, guys. Security-nya udah dilatih tuh. Mantap. Latih makan musangking, Bang.